Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir, yaitu kita akan meneruskan tentang pembahasan surah Al-Baqarah. Pada kesempatan ini ada beberapa keutamaan yang perlu untuk kita ketahui dari surah Al-Baqarah. Di antaranya bahwa surah Al-Baqarah ini adalah litarti syayatin, dalam rangka untuk mengusir, menjauhkan setan-setan. Bahwa keutamaan surah ini sangat agung dan pahalanya amat besar. Dan surah ini dinamakan pula dengan Fustatul Quran atau tendanya Al-Quran, karena ibaratnya ia adalah besar, megah, dan banyak berisi hukum-hukum serta wejangan-wejangan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syayatin yanfaru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Muslim, Imam Tirmidzi, dan juga para perawi hadis yang lainnya dari Abu Hurairah, yang mana di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memakmurkan rumah kita, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Qur'an. Wala taj'aluha kal maqabir. Jangan jadikan rumah itu sepi seperti kuburan. Jadi hadis ini mengandung pengertian secara implisit bahwa qiraatul Quran, bacaan Al-Quran itu kita baca di rumah-rumah kita dan juga di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, ya. Adapun kalau kuburan itu adalah disifati oleh hadis-hadis seperti ini sepi, ya. Jadi memang ini khilafiyah, ya, pro kontra, ya, di antara masyarakat, dan kita tidak ingin masuk di wilayah itu, ya. Yang jelas kita ambil keutamaannya seperti perintah Rasulullah, kita baca Al-Quran yang muttafaq alaih, hukumnya tidak ada khilaf, itu adalah di rumah kita. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan teduh, damai, tentram, sentosa, bahagia, ya. Penghuni rumahnya akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Tidak ada percekcokan, tidak ada kesalahpahaman, ya. Karena di antara pengaruh setan kepada penghuni rumah itu adalah ada kecekcokan, ya. Di antara jin yang bisa ataupun perilaku mereka itu adalah an yufarriqa bainal mar'i wa zauji, memisahkan seorang suami dengan istrinya. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau ada kesalahpahaman di antara
penghuni rumah terutama pasangan suami istri, hati-hati ya, bisa jadi adalah pengaruh dari jin, maka harus dijauhkan pengaruhnya itu dengan apa? Yaitu dengan tilawatul Quran. Adapun kalau kita datang ke kuburan adalah berziarah, mengunjungi ahlul kubur dengan mendoakan untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu lahiqun. Jadi kita mendoakan li ahlil kubur ya, untuk mereka. Kemudian penegasan di dalam hadis ini adalah inna syaitan yanfaru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau kita sempat membaca semuanya monggo silahkan ya. Tapi kalau kita tidak sempat membaca, maka paling tidak kita baca 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yang itu adalah merupakan bacaan dari zikir pagi dan petang. Dan juga kalau tidak bisa kita baca 2 ayat akhir, kita baca 3 kali, itu adalah dalam rangka sebagai wasilah atau tawassul untuk dijauhkannya rumah kita dari gangguan setan, terutama pada saat kita menghuni rumah-rumah yang baru atau kontrakan yang baru, ataukah kita menginap dimanapun, maka minimal kita baca 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah, kita baca 3 kali insyaallah ya. Dengan izin Allah, itu adalah sebagai tawasul, sarana untuk dijauhkan kita dari gangguan setan dan jin ini. Kemudian jamaah sekalian, di samping untuk menjauhkan tempat kita dari segala gangguan setan adalah wa jalbil barokah, untuk menarik keberkahan. Sebagaimana dari Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab mengambilnya adalah berkah. Mengambilnya adalah membacanya, menghayatinya, menghafalkannya, membaca tafsirnya, mengamalkannya, itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya itu adalah penyesalan. Tidak kita baca, tidak kita pahami artinya, tidak kita hafalkan, maka itu adalah penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Al-batalah bimana as-saharah. Jadi tidak akan bisa menguasainya tukang-tukang sihir. Rawahu Muslim, ini juga hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi inilah fadilah surah Al-Baqarah dalam rangka untuk menjauhkan gangguan rumah kita, diri kita, tempat kita. Kalau yang hadis pertama tadi ada batasan rumah ya. Kalau ini adalah dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang mulia, apakah di tempat pekerjaan kita, di masjid kita, tempat kita singgah, maka kita baca surah Al-Baqarah untuk mendapatkan keberkahannya dan juga menjauhkan dari segala gangguan tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini ya boleh jadi karena mungkin ya mereka sengaja menyakiti kita karena ada orang tertentu yang berpesan, ataupun barangkali ada ya semacam persaingan di pekerjaan atau di karir-karir kita misalnya, kita tidak tahu, atau mungkin mereka coba-coba barangkali, atau mungkin iseng dan lain-lain sebagainya ya. Yang namanya hasad di mana-mana tidak ya bisa kita hindari. Maka untuk memproteksi, memberikan penjagaan pada diri kita adalah dengan memperbanyak bacaan surah Al-Baqarah. Nah, kemudian hadis yang ketiga adalah bahwasanya disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki punuk. Seperti kalau unta, punuknya, nah itu adalah sanam. Punuk yang bagian yang menonjol. Wa inna sanamal Qur'an surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya punuk Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulis syaitanu baitahu thalatha layal. Barang siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, maka niscaya tidak akan dimasuki oleh syaitan selama 3 malam. Pada saat dia membaca pada malam hari, dia membaca surah Al-Baqarah 1 kali pada 1 malam, maka syaitan tidak akan mendatanginya, tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan lam yadkhulis syaitanu baitahu salasata ayyam. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari, niscaya setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Al-Albani dalam Sahih At-Targhibnya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai rujukan atau referensi ya. Kita membaca 1 malam 1 kali surah Al-Baqarah, fadilahnya 3 malam berikutnya insyaallah kita akan terjaga. Dan kalau kita baca pada siang hari, maka 3 hari dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala gangguan setan. Jadi intinya ini adalah fadilah-fadilah yang sangat banyak yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah, sebagian kita sebutkan dalam hadis ini ya.